Ketua? Haji Abdul Manan. Oh. Jadi saya sering konsultasi, jadi dibimbing lah sama Bapak Ketua kita nih sekarang nih. Target saya nggak muluk-muluk 3. Nah kebetulan 3 dari emas apa 3? 3 emas. Pengpropnya tidur tuh waktu itu ya, mati ya? Ya tidur jambu lah kalau kata orang Medan kan gitu. Jadi platda kami ini kalau namanya sentralisasi ini kami udah 2 tahun. Jadi kalau kita bilang sentralisasi ini per 20 Juni kami di Sumatera ini, saya lebih milih kalau kalau misalnya dia bilang yang berat itu Sumsel sama Lampung. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Bersatu kita juara. Baik, terima kasih para pemirsa sekalian. Kembali lagi di podcast kebanggaan kita ini. Kopi Sumut, corong olahraga prestasi Sumatera Utara. Kembali kami bersama narasumber kita pada hari ini yang sangat luar biasa, yaitu Ketua Umum Pengprop Persatuan Judo Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Utara (PJSI), Abangda Muhammad Arif Fadila. Oke, selamat datang Bang, terima kasih sudah hadir di podcast Kopi Sumut. Ini kita berbincang-bincang tentunya karena PON sudah semakin dekat. Kalau hitungannya 74 hari ya. 74 hari lagi. Bagaimana kita persiapan kita menghadapi PON, kita tuan rumah di kampung kita sendiri. Baik, kita awali pertanyaan pertama. Abang udah berapa periode jadi pengurus? Baru 1. Baru ini? Tahun berapa kemarin? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya? Iya. 2 tahun yang lalu. Sebelumnya pengurus di PJSI. Orang bola kayak Bang? Iya. Orang bola. Nah, jadi kalau singkat ceritanya, tapi kalau olahraga saya main judo. Oh, judo memang Saya ada main basicnya? judo. Saya basic judo, sempat sampai di Kejurda. Iya. Saya di judo, kemudian ya waktu itu saya tuh menekuni judo, bulu tangkis, sama sepak bola. Nah, berarti gila olahraga. Jiwa olahraga. Sama kita Bang. Tapi Sama nggak ada gitu. yang fokus dan serius ya? Ya, jadi pada saat itu gini, itu saya udah seleksi tuh di Pusdiklat Ardat. Dulu mungkin kalau ingat kan ada Pusdiklat Ardat. Iya. Nah, bulu tangkis. Bulu tangkis. Jadi di antara yang 3 ini kebetulan orang tua saya dulu ketua judo. Nggak boleh saya disuruh Judo latihan Sumut. judo Sumut. Siapa namanya Ketua? Haji Abdul Manan. Oh, Jadi memang Bang, kalau itu Bupati loh ya? Iya dulu. Bupati Labuan Batu. Labuan Batu oh, ya? itu orang tua. Orang tua saya. Kolonel ya? Kolonel terakhir, Oh, kombes. Kombes. Kombes ya? Kalau Jadi- dulu kolonel lah masih. Iya. Iya. Jadi di situ saya nggak boleh, harus nekuni judo sampai selesai SMA. Saya beberapa kali kejuaraan tapi tingkat daerah. Waktu mau melanjutkan lagi jadi atlet, saya udah kuliah di Jakarta. Jadi selesailah impian menjadi atlet. Nah, kalau di kepengurusan saya di sepak bola justru. Banyak main di sepak bola ya? Ya, jadi saya dulu CEO di PS Kuarta. Itu juara divisi 1. Saya bawa dari divisi 2 ke divisi 1, divisi 1 juara, langsung ke divisi utama. Sebelum Kuarta kan Sada Sumut juara. Orang China sih nggak salah. Siapa namanya sih? Pak Adrian, Bang Engsin. Eksin. Dia yang punya, saya CEO-nya dulu. CEO-nya ya, macam orang Vietnam orangnya. Itulah dia background itu. Jadi Terus Ketua Arif CEO-nya ya? ya waktu itu Kuarta. saya di divisi utama pertengahan musim saya mengundurkan diri karena saya kan juga FIFA agent player. Wah, Jadi nggak boleh sama PSSI disuruh pilih. Ya udah saya mundur dari kepengurusan PS Kuarta. Terus akhirnya saya tobat sama sepak bola. Tobat ya kan. Jadi terjun ke judo itu, jadi kan angkatan saya judo itu dulu itu kan almarhum Denny Julfendri. Oh, Deddy Julfendri. Eka, ya kan, ada senior saya yang di atas saya sedikit kayak Sensei Yosep semua segala macam. Itu dulu Eka sama Denny itu datang ke kantor saya, cerita, bilang judo sekarang begini, ayolah kita sama-sama, kita bangun lagi. Saya mesti bilang kemarin dulu, udahlah pikir-pikir dulu, saya bilang gitu kan. Nggak berapa lama kan COVID tuh, COVID, Denny meninggal almarhum. Jadi saya kayak ada rasa gimana gitu kan.
macam ada janji sama almarhum Denny itu dulu kan. Itu sebelum PON Papua ya? Oh enggak, setelah Papua. Oh, setelah PON Papua? Iya, setelah Papua. Nah jadi ya itu akhirnya pada saat mau pemilihan ketua Pemprov ya udah saya maju. Nah terpilih. Jadi gini nih Ketua Arif nih, saya ingat betul tuh PON Papua waktu itu tahun 2021 ya, karena Covid dimundur 2021 di Timika kan. Di Timika tuh atlet judo kita cuma satu, itu pun bermukim di Jakarta. Betul. Begitu semangatnya lah kami waktu itu mendukung dia dari di Timika tuh kan. Babak pertama dia menang lawan Papua, panggil kusuk apa semua ya kan. Babak kedua kalah, habis, nggak ada lagi dari judo. Sekarang saya lihat kok bisa ada 19 atlet, luar biasa kemajuannya nih. Macam mana nih Pak Arif nih mengembangkan judo nih dari Papua tuh satu atlet, sekarang udah 19 di Platda. Di Platda nih ya? Di Platda. Untuk persiapan ke PON ya? 3 tuh kategori 1 yang memang emas targetnya. Prioritas emas ya, target emas. 6 kategori 2 itu macam mana menemukan talenta-talenta itu Ketua Arif? Jadi gini, sebenarnya bisa dibilang kan saya kan ini orang baru nih kan. Iya. Nah, kalau di bola mungkin orang lama kan gitu. Kalau di judo ini dalam artian satu organisasi yang memang di bawah KONI yang harus banyak interaksi dengan KONI. Kalau bola kan saya enggak. Istilahnya kan. Itu bisa kita main-main sendiri-sendiri aja. Nah kebetulan kan saya sama kayak Bang John, Prof Agung gitu kan, Pak Sakir. Ini kan udah kenal. Jadi saya sering konsultasi. Jadi dibimbing lah sama Bapak Ketua kita nih sekarang nih kan, Pak John ya. Pak John kan, sama khususnya Bang John sama Prof Agung inilah. Banyak diskusi, banyak apa. Itu awal-awalnya memang berat. Jadi pokoknya judo ini ya ibaratnya tunjukkan dulu lah gitu loh maksud dari Pak Ketua kita, dari Bang John ini kan. Kemarin kalian di Papua begini mikir jadinya kan. Nah sebenarnya atlet kita ada, tapi kalau misalnya dibilang ya 19 saya bukan ini nggak terlalu apa ya. 19 ini kan kita karena tuan rumah. Itu pertama kan gitu. Jadi kan kita nggak dapat poin. Tetapi yang pertama saya gerakkan itu adalah waktu saya awal jadi ketua Pemprov itu cuma satu tuh, Pengkot Medan yang ada, yang lain nggak ada. Bayangkan organisasinya. Pemprov PJSI Sumut itu cuma punya satu anggota gitu loh. Nah berjalannya waktu itu kan ya kan banyak juga nih yang di sana sini kan itu banyaknya sebenarnya orang yang mau berjuang di olahraga ini. Kawan-kawan lama kumpul lagi dan alhamdulillah sekarang tuh udah ke-15 nih udah punya. Dalam tempo 2 tahun kita udah 15 pengcap. Nah, jadi kita minta kirim atlet-atlet berpotensi ini kita ya udah yang dasarnya sudah kalian bina di sana, fisik sudah lumayan, coba kirim ke kami. Jadi saya minta ke daerah-daerah. Nah, makanya sebenarnya kalau dilihat ya mungkin salah satu lah kalau nggak mau dibilang satu-satunya tapi ya salah satu aja kan. Inilah tim Platda Judo Sumatera Utara mencerminkan Sumatera Utara kalau menurut saya. Ini ya. Nah, ada dari tebing, Humbahas, Taput, Tapsel, Deli Serdang. Jadi nggak Medan. Sidempuan, Dairi. Kan merata, gitu. Jadi merata. Jadi betul-betul bermaterikan Sumatera Utara kan gitu. Nah, itulah dapat kita bina di sini, kita gembleng dan kita terjunkan terus ke ke kejuaraan kita coba terus. Ada hasilnya waktu itu puncaknya pada saat Kejurnas Menpora itu 3 atlet kita dipanggil di Platnas. Nah, bergabunglah di Platnas sana. Siapa itu Bang namanya? Waktu 3 dipanggil itu Winner Felix Panggabean, Nanda Olivia Banurea, sama Helena Susen. Itu level 1 tuh ya? Ya, itu yang level 1. Nah, yang juaranya pada saat itu medali emas di Kejurnas itu Helena Susen. Nah, seperti itu. Itulah dia perjalanan itu yang habis-habisan juga kita digembleng sama masih Pak Ketua KONI ini. Usianya ya? Semua masih muda. Jadi dari rata-rata di 19-18 ini kita atletnya. Usianya 18 sampai 20 lah ya. Iya, yang paling tua 24 apa 22 itu? 24.
24 ada Feby dari Tebing itu 24. Dari 19 ini putri berapa Bang? Putri 9. 9 ya, banyak juga ya. Putra 10. 10. Terus menjaringnya nih Ketua Arif dari mana nih kok tiba-tiba? Betul, saya 2021 kan di Timika tuh cuma satu kan. Dan sekarang ini bisa Yang dari Pengcap tadi ya? Iya, dari Dikirim Pengcap. dari daerah itu. Itu tuh setahu saya Ketua Arif menembus plat Dakon di Sumpit ini nggak mudah. Iya. Apalagi ini bisa ada yang di level 1, level 2 gitu ya. Iya. Cara menemukannya kemudian mengangkatnya menjadi level 1, level 2 ini macam mana Ketua Arif ya kan? Nah, itu dia kan. Itulah, memang bener lah. Fungsi organisasi itu memang harus berjalan lah. Nah, kan gitu kan. Jadi kan judo ini cabang olahraga olimpik yang kita bilang. Ya, jadi jelas jenjangnya, ada ya. kadet, junior semua segala macam. Jadi saya sempat tuh berdebat. Itu ada nama Jihan Sakila Lubis itu. Itu pejudo terbaik waktu Jakarta International Open. Ya, Nah, itu memang kemarin karena sempat cedera aja. Kalau nggak mungkin dia kemarin junior yang juara junior Asia Tenggara itu yang dikalahkan dia. Dia di level 2 nih sekarang ya. Dia level 2 kan. Nah, dia itu pada saat masuk Pelada umur 15 tahun. 15 tahun. Saya berdebat sama Bang John. Ini anak-anak nih Rip, masukkan ini begini-gini. Lubis sama Lubis nih ya. Iya. Itu dia. Lubis sama Jihan Lubis ya. Iya. Nah, pada saat itu ada kan salah satu legend kita kan tuh Krisna Bayu pas ke Medan. Iya. Saya langsung di depan Bang John bilang, "Bang, abang tanya nih Bang, Bayu, kamu juara nasional umur berapa? 17," dia bilang gitu. Nah, Krisna Bayu. Nah, jadi ya seperti itu gitu loh. Justru saya kepengen sebenarnya kalau judo ini batas atas yang diturunin, jangan bawahnya kan untuk pembinaan. Untuk penanti ada Nggak ada. batas usia nggak ada? Nggak ada. Bebas? Kalau nggak salah saya bebas atau 35 gitu loh. Maksudnya jauh kali gitu di Kayak atas. Krisna Bayu dulu kan berapa kali pun. Itu seperti itu gitu. Nah, jadi ya terus terang kita di Sumut ini nggak pernah kekurangan kok bibit atlet. Iya, iya. Cuma yang kenapa saya lebih suka cari di daerah. Nah, ini mohon maaf juga nih kan sambil ngobrol-ngobrol santai kita kan. Iya. Anak kota ini banyak main gadget. Inilah itu semua apa online semua kan. Kalau di kampung kan mungkin karena susah signal. Jadi latihan betul-betul. Kuota pun bayar. Iya, itu dia kan. Nah, dia jadi fisik dia udah terbentuk. Jadi kita tinggal poles. Ya memang di daerah itu kan mungkin para pelatih ya kemarin juga kita baru buat kan pelatihan dasar untuk para pelatih-pelatih di daerah itu. Yang penting pondasinya udah ada gitu loh. Nah, makanya saya coba aja tuh. Mana siap fisik? Oke, kita mainkan. Siap fisik kita mainkan. Kita tempa di sini. Kita pertajam tekniknya kan gitu. Kemudian target kita di PON nanti berapa medali Ketua Arif? Kalau target saya nggak mulu-mulu 3. Nah, kebetulan 3 dari emas apa 3? 3 emas. 3 emas. Nah, kebetulan Koni juga mereviewnya 3. Iya, Kan pas. iya. Jadi kan kita nggak mengada-ngada kan gitu. Iya, Juga melalui atlet kita yang Saya pantas lihat nih nih ya. untuk wilayah Aceh ini judo number 1 ya, nomor 1 nih andalannya ya, 3 emas targetnya ya. Oh iya, itu pun saya nggak tahu tuh. Mudah-mudahan. Tapi kalau saya berharap lebih. Potensi lebih ada. 3 ya. Pertama dari Jihan tadi ya, yang di level 2 ya. Jihan saya sih nggak maksa dia, walaupun peluang dia terbuka lebar, karena dia kan ini kan lagi kan kemarin selesai cedera operasi, Iya. inilah sudah mulai pemantapan lagi kan gitu. Ini terkejar nggak peaknya itu di September itu kita belum tahu. Ini judo berapa set medali dan disiplin pertandingannya ada berapa nih? Judo 8 putra yang tarung siai istilahnya, 8 putri yang tarung siai, 2 kata putra putri, berarti 88 16 17 18 kan, sama bergu. Bergu putra putri. Bergu dia gabung putra putri. Oh berarti 19 medali ya. Iya, 19 Dan target medali. kita 3 emas ya. 3. Saingan terberat Ketua Arif. DKI. DKI ya. DKI. Didikan Krisna Bayu tadi. Oh bukan. DKI ini memang ya berlapis-lapis atletnya. Pembinaannya udah apa ya? Pembinaannya udah mantap. Jadi nggak bakalan putus ya atlet ya. Wah, kan kita belum terjadi, mana tahu kita bisa putuskan kan kita nggak tahu. Iya. Kalau di Papua sama sekali nggak dapat apa-apa ya? Orang menang babak pertama jalan Papua. Satu tapi atlet aja. Satu Satu atlet. atlet. Pelatihnya waktu itu
Ibtu polisi. Iya. Lupa saya mana. Agus Banjarnaur, bukan? Iya. Berarti kalau target di Sumut nanti tercapai 3 udah luar biasa ya. Ini di Aceh mainnya. Nah, di Aceh. Oh, di Aceh. Kalau di Aceh udah luar biasa. Iyalah. Sebenarnya saya menilai luar biasa sekali karena waktu di Timika itu kan kita cuma 1 atlet. Itu pun dari Jakarta. Servis habis lah tuh, apalagi waktu habis menang dari Papua tuh kan. Tapi main babak kedua langsung kalah. Saya tanya sama pelatih, ada lagi stok? Nggak ada. Itu kan organisasinya. Iya. Organisasinya, cuman waktu itu cuma satu. Pengkotnya. Dari mana artinya? Pengpropnya tidur tuh waktu itu ya, mati ya. Ya tidur jambu lah kalau kata orang Medan kan gitu. Karena Padepokan diperbaiki juga ada kan gitu kan. Nah, cuma mungkin pembinaannya kan masih kurang lah. Tapi ya itulah saya bilang, ya gimana mau cari atlet dia kalau di Kota Medan aja kan gitu. Iya. Tapi kalau pengurus kota, kabupaten itu semua diiniin kan. Ya. Terus Bang, tentu untuk mencapai yang 3 emas target tadi itu, tentu kita kan punya langkah-langkah ini. Upaya. Apa upaya kita, apa persiapannya? Nah, sejauh ini tentu kan pasti ada program tryout-nya, try-in-nya, Training campnya. Nah, gimana tahap-tahapannya yang dilakukan selama ini, Bang? Oh, kalau ini seru ini ceritanya sebenarnya. Wah, ini nggak lepas dari peran Koni juga nih. Pokoknya kalau cerita Judo Sumut seru lah. Seru. Itu dari awal apapun yang kita minta nggak dikasih. Ya itu karena 2021 tadi. Iya, agak susah lah. Tapi pelan-pelan bertahap mulai terbuka pintu tuh. Iya. Nah, itulah masukan, bimbingan juga kan. Tadi saya bilang dari Pak Ketua Koni sama Prof Agung kan. Jadi upaya kita tadi kalau dari awal itu kan mencari bibit atlet. Iya. Walaupun jadi platda kami ini kalau namanya sentralisasi ini kami udah 2 tahun. Jadi kalau kita bilang sentralisasi ini per 20 Juni kami enggak. Sebelumnya juga udah. Kami udah. Berarti dari 2022. Iya. Di tempat kami di Padepokan. Jadi semua udah dipolkan di situ. Makannya udah di situ diatur, latihannya pun udah sekian sesi udah diatur semua di situ. Yang 19 ini. Iya. Ya, biayanya. Tapi bertahap ya. Dia promosi degradasi kami buat dulu. Gimana tadi pembiayaan? Ya dari Pengprov. Dari Pengprov. Dari Pengprov sama sebenarnya kami ini bersyukur juga banyak senior-senior yang masih peduli. Nah, jadi ada yang nyumbang beras kami terima. Contohnya biar jadi inspirasi. Contoh ya itulah saya buka grup WA kan gitu kan. Saya undang senior-senior yang lain kan. Siapa yang mau berkontribusi udah nggak tau malu aja lah pokoknya kan gitu intinya kan. Ya udah ada yang ngirim beras. Nah, ada yang ngasih sumbangan duit per bulan ada yang gitu. ngasih gula gitulah ya. Iya betul. Nah, itulah bertahan hidupnya tuh. Nah, kebetulan kan ya platda itu kan memang sudah berjalan dari sini kan. Jadi kita kalau untuk atlet kan kita udah nggak mikir lagi. Ibaratnya kan udah ada yang dari KONI atlet kan. Dan pelatih aman. Ya? Atlet pelatih aman kan, nggak ada cerita mikirkan gaji semua segala macam ya biaya hidup mereka aja gitu. Nah, udah berjalan itu adalah peningkatan prestasi itu sudah mulai nampak. Udah berani lah ngomong sama KONI kan. Nah, akhirnya sama KONI itu kemarin dari Bang John tiba-tiba saya dapat telepon tuh siang-siang. Dia kenal Rip, kenal sama Bambang Prakarsa. Kenal saya bilang, pelatih nasional tuh Bang gitu. Kalau mau jadi pelatih PJSI kayak mana menurutmu? Nah, kan gitu kan. Oh, terimalah Bang. Bagus. Nah, kan kayak gitu kan. Nah, Bang John lah memfasilitasi negosiasi semua segala macam. Dapatlah kami pelatih nasional. Nah, kan udah mulai meningkat nih. Nah, udah mulai meningkat. Dengan juga program, kalau itu saya bilang tadi karena cabang Olimpik, jadi dia program kerja dari PB ini tiap tahun jelas kejuaraan apa semua, kejurnas apanya semua kan. Nah, kami juga mengimbanginya itu berpikirnya kami nggak bakal cuma ngirim yang cerita yang di atas kertas ini aja. Lapis kedua dan ketiga terus terang udah kami siapkan. Sekarang nih ya? Sekarang ini udah ada lapis 2, lapis ketiga udah siapkan. Jadi waktu ke Jurwil kemarin di Lubuk Linggau itu yang dibiayai KONI istilahnya kan, hanya atlet platda itu ngirimnya sampai hampir full class kami kirim. Itu nyiasatinya ya itu lagi dengan minta bantuan kemarin ke Dispora ke Pak Bahar. Pak, kita
bisa pakai mobil nggak? Solar kami bayar sendiri kan gitu kan. Nah, berangkatlah jalan darat. Jadi udah kelihatan ya, lapis 1, lapis 2-nya udah ada nih, lapis 3-nya udah ada. Nah, pemantapan terakhir kemarin sebelum sentralisasi yang dicetuskan KONI ini pertanggal 20, kami itu ada TC 1 bulan di Vietnam. Oh, sudah Sudah duluan waktu itu. 1 bulan di Vietnam itu. Yang 19 ini? Enggak, kemarin itu hanya sebagian yang kita kirim. Karena kan ini yang apa ya? Yang satu persiapan untuk kejuaraan judo Asia Tenggara. Karena selain yang di Platnas, ada beberapa yang dipanggil sama timnas lah istilahnya kan, dipanggil sama timnas, ini perkuat. Ya, tapi kan dia tidak di Platnas gitu untuk memperkuat Indonesia. Nah, itu mempersiapkan itu sama mempersiapkan yang paling penting itu yang kata yang seni gerak ini, yang 2 pasang ini karena kemarin kita menang di Penang International Open itu, dan di situ ketemu sama pelatih Vietnam. Nah, pelatih Vietnam ini yang menciptakan juara dunia. Nah, kita diskusi sama dia, ternyata banyak perkembangan jurus baru apa semua segala macam, dan dia kasih info bahwasanya dia akan memberi penataran di Indonesia. Nah, yang tata cara penilaian itu akan dipakai untuk PON nanti. Nah, kita curi start lah duluan di sana latihan. Hasilnya pada saat kejuaraan Asia Tenggara itu, atlet kata itu medali perak kita. Jadi Vietnam, Indonesia, Vietnam. Itu siapa tadi atlet kita? Itu Fadli Adrian Samanik sama Chris John Parningota di Siborangkir. Wah, itu iya, itu anak Tapsel sama anak Taput tuh. Wah, Umbahas. Nah, itu medali perak, beda selisih hanya 5 poin sama juaranya. Dari Vietnam, tetap Vietnam. Nah, itulah dia. Jadi lepas dari situ, ini kan menyangkut upaya-upaya tadi kan, kita balik habis dari Vietnam, tanding di Bali, balik lagi ke Medan. Waktu diwacanakan sentralisasi boleh mandiri, pada saat rapat dengan KONI dan cabur lain, saya memilih untuk sentralisasi sendiri. Dalam artian kita kelola dana yang diberikan KONI sesuai dengan hasil rapat. Yang per 20 Juni tadi gitu ya? Iya, untuk kita berangkatkan mereka ini ke Vietnam, pemantapan. Mau ke Vietnam lagi nih? Iya, tanggal 28. 28 bulan ini? Bulan ini. Luar biasa judo. Yang menarik tadi Bang, yang aku kutip itu bahwa judo ini mereka tidak hanya mengandalkan bantuan dari KONI. Ada zona kreativitas di sana. Nah, ini bisa menjadi percontohan sama jadi inspirasi bagi cabur yang lain. Tidak hanya berpangku tangan, tinggal diam hanya menunggu. Nah, mereka udah 2 tahun sebelumnya udah makanya judo ini pikir kayak hidup di negeri 1001 malam ya. Dari Papua cuma 1 atlet, nggak ada lagi stok ya. Sekarang menjadi 19. Dan sudah siap lagi pelapisnya. Sudah siap. Luar biasa. Lapis 2, lapis 3 dulu nggak serius menanganinya. Nah, ini ditangani oleh memang betul-betul orang yang berdarah olahraga. Dari ayahnya pula. Dari ayah turun, cawarnya banyak. Memang dari badannya memang ini orang olahraga. Atletis ya. Nah, semua cawar bisa. Sama saya juga. Oh iya, sama-sama. Voli, bulu tangkis, futsal bisa. Main bola kita bisa Bang. Oh, bisa. Belum pernah dapat medali ya. Iya. Kalau saya udah medali. Maksudnya? Medali perak kejurnas bowling, Perwanas bowling. Oh, kejurnas ya. Kalau saya kejurnas dapat medali judo. Ini antar wartawan. Perwanas di Bandung. Jadi luar biasa. Ini di Aceh nanti apa harapan kita nih Tuhan? Ini kan kita nggak bertanding di Medan ini. Judo ini kan ada unsur seninya ya, penilaian. Itu hanya yang kata. Kalau yang lain itu mutlak, itu nggak bisa dimain-mainkan itu. Yang kata itu ada berapa nomor? Cuma 2. Juno kata untuk cewek, Nagino kata untuk cowok. Oh, selebihnya tarung lah ya. Selebihnya tarung. Kalau kata itu penilaiannya bisa subjektif ya. Bisa. Ya. Makanya saya mikirnya gini. Ya kemarin itu betul-betul peluang untuk menunjukkan di Indonesia ini bahwasanya Sumatera Utara terbaik. Itu aja prinsip saya kemarin. Iya. Nah, kenapa? Karena kita waktu di kejurnas kata kita ranking 8. Masuk Kasat Cup kita ranking 3. Ini kan terus meningkat kan gitu kan. Nah, tiba di kejurnas kemarin tiba di kejuaraan Asia Tenggara kemarin langsung nomor 2.
Itu Jatim pun juara nasionalnya kalah. Jadi Itu siapa? supaya tidak terbantahkan gitu loh nanti. Kalau cerita subjektif, misalnya dibilang, Allah karena tuan rumahnya makanya menang. Iya. Oh, kita lihat kemarin Asia Tenggara juga kita pegang. Nah, kan gitu. Nah, justru kemarin itu kita jadi takut. Kalau kita yang juara, kayak mana kita mau berguru ke Vietnam? Nanti orang Vietnam bilang, ngapain latihan di sini? Katanya klaim udah juara. Katanya, nah, repot kita kan gitu. Selain Jakarta, Jabar, Jabar. Aceh, gitu kan? Aceh enggak lah, saya rasa. Aceh. Kalau untuk di Sumatera ini, saya lebih milih kalau lawan kalau misalnya dia bilang yang berat itu Sumsel sama Lampung. Oh, Sumsel sama Lampung ya. Iya, Sumsel sama Lampung. Tapi kalau sekarang mereka udah di bawah kita lah ya kalau secara apa ya. Secara tim ya, tapi ada 1-2 yang mereka menonjol kan. Memang cukup ke nasional. Ya, untuk di nasional ada kayak Tommy Darmawan itu udah menonjol. Terus saya lihat pun keluarganya Taslim pun udah mulai muncul lagi nih. Kan Joe Taslim itu kan pejudo tuh. Yang apa itu bintang film. Kayak si Galan Agustus Taslim, itu udah mulai bagus. Si siapa tuh? Ada beberapa itu saya lihat udah mulai muncul tuh. Oh, jadi kita nanti training camp lagi di Vietnam selama 1 bulan. Rencana saya kemarin diskusi sama Prof Agung kalau bisa sampai 3 September. Oh, pertandingan mulai? Pertandingan kita mulai 9 apa 10 September gitu. Itu ketua recovery-nya apa itu dari? Nah, itulah makanya Karena diskusi kan sama Prof Agung. internasional kan? Nah, mungkin gini dia. Di sana kan latihan, nanti udah deket ponnya kan udah mulai menurun, pulang langsung biar naik lagi pas tanding gitu. Nah, itu urusan apalah pelatih itu nanti yang tahu. Karena di perjalanan internasional kan proses penerbangannya kan rumit. Kan deket sama-sama Asia Tenggara. Terus memang harus ke Vietnam ya, di situ yang lebih udah berpengalaman gitu ya, udah pernah ke sana ya. Itu Asia Tenggara Vietnam ya? Ya, pertama gini, kalau mau ideal kan kita cerita ke Korea atau ke Jepang. Iya. Tentu ideal. Ideal. Cuma kan apa namanya ya, dari Budget segi lah. biaya kan Banyak pasti lah kan faktor ya, faktor lebih yang gede penyebabnya. biayanya. Jadi kita pilih ke Vietnam. Toh kenapa ke Vietnam? Di Hanoi Alasannya nih, ya Hanoi nih? di Ho Chi Minh. Ho Chi Minh City ya? Kenapa pun di Vietnam? Ya kita lihat aja kan kemarin gimana dominasi Vietnam. Iya, SEA Games ya. Itu jelas dari SEA Games, dari kejuaraan Asia Tenggaranya ya dia semua gitu. Terus 3 emas yang kita targetkan ini dari mana nanti datangnya nih Ketua Rek? Kalau saya dari seni, saya upayakan dua juara tuh. Seni. Nah, itu dari si Juno Kata, itu nama Mutiara Sinaga sama Redina Syahira, terus satu lagi si Fadli Adriansa sama si Chris John, itulah 2. Yang satu lagi kita curilah dari yang tarung. Tarung ya. Tapi atlet level 1 kita nih 3 nih nggak tersebut Ketua Rek tadi nih. Iya. Kalau- Felix, Nanda Olivia. Iya, kalau di pelatnas lah, yang di pelatnas. iya kalau ini gini, kalau yang 3 ini sebenarnya peluangnya besar gitu. Tapi kan nanti dia tergantung undian, Oh, drawing ya. drawingnya gitu. Nah, kalau makanya saya bilang kan dari 3 ini medali nih 3. Iya. Tapi kan kita gimana yang emas? Iya. Nah, kalau saya sih 3-3 peluang mas. Peluang ya, kalau berpeluang. Mas. Plus orang Chris John tadi ya. Ya, Berarti bisa. Bisa 4-5. ya alhamdulillah, Mudah-mudahan amin, Tergantung di mudah-mudahan. drawing, kemudian kondisinya, performanya. Karena Puncak. terus terang nih Ketua Rek, dari tabulasi target kita emas di Aceh nih ada 32 cabur di sana kan. Cuma 10 emas. Oh 10 di sana ya. Nah, target KONI ya. Target posko publikasinya ada 40 lebih. Wah juara umum Kan itu. Masing-masing cabur kan udah pernah posko publikasi dengan kerjasama Dispora dan Siwu kemarin. Itu ada 40 emas targetnya. Kalau kami terkonsisten 3. Nah, tapi hasil verifikasi KONI Sumut ya cuma 10 nih dan judul saya lihat andalan 3 emas ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa Udah diandalkan. dapat 5 Iya, emas iya. ya, udah melebihi target ya. Terus Bang, sejauh ini kira-kira kendala yang dihadapi ya ada nggak? Kalau kendala sebenarnya ini kalau saya lihat ya, kendala atlet ini
Cuma ini aja gimana caranya mereka ini supaya nggak bosen gitu, sama motivasi. Motivasi jangan sampai turun. Tapi kan kita punya psikolog. Saya kerjasama sama Koni. Iya, Tetap psikolog ya. psikolog tetap saya minta tolong datang. Udah beberapa kali juga datang. Gitu. Makanya saya kadang sering bawa anak-anak ini, ya kalau bahasa anak zaman sekarangnya healing kan. Healing. Walaupun pergi entah ke Palaruga lah, naik motor, kereta rame-rame gitu kan. Touring ya. Touring, rame-rame gitu. Itu beberapa kali lah. Seminggu berapa kali latihan mereka? Saat ini. Full. Sekarang ini. Full. Full. Cuma minggu aja yang nggak latihan. Berarti 12 Senin sampai Sabtu 12 latihan. sesi ya. Ya, cuma yang Sabtunya mungkin di pagi. 11 sesi berarti ya. 11 sesi. Iya. Terus harapan ketua untuk bisa memenuhi atau melewati target nanti? Kalau saya ya, Ini closingnya lah, agak panjang closingnya. sedikit ketua. saya memang berharap banyak karena terakhir sebelum itu saya kumpulkan kemarin minus yang di Platnas, saya kumpulkan anak-anak ini kemarin, saya kasih jelaskan sama mereka. Ini PON yang di Sumut ini nggak terulang lagi nih, Iya. sampai berapa puluh tahun lagi. 600 tahun ya. Ini kesempatan mereka untuk unjuk diri supaya yang mengharumkan nama Sumatera Utara juga untuk masa depan mereka gitu. Iya. Jadi saya kasih satu-satu tuh, saya evaluasi, saya bilang ada yang satu yang dilatih sampai pingsan-pingsan di pinggir jalan. Nah, jangan udah tinggal deket waktunya gini motivasi itu drop. Iya. Nah, jadi ini tinggal dikit nih, gitu saya bilang kan. Nah, jangan putus di tengah jalan. Ada yang latihan sampai patah-patah. Jihan itu kan operasi. Nah, jangan kendor nih sekarang. Iya. Justru di sini mau digas. Nah, makanya juga kan memang yang saya takuti masalah motivasi aja lah. Iya. Karena kalau saya rasa dari segi fisik dan teknik udah mumpuni gitu. Iya. Tinggal motivasi. Nah, ditambah lagi saya berharap banyak waktu latihan di Vietnam ini yang sudah sempat saya tinjau juga sekali. Ini memang nggak main-main di sana. Di sana itu di pusat pelatihan nasionalnya itu buka pintu gerbang itu hanya dibuka Sabtu siang sampai Minggu sore. Sisanya dikurung, macam penjara. Makan semua di situ. Isolasi mereka. Diisolasi. Jadi nggak ada lagi main-mainnya, nggak ada. Full latihan memang di sana. Nah, jadi ya seperti itulah kalau untuk yang kita upayakan, makanya saya berharap banyak gitu loh. Ini saya bilang sama mereka, ini uang negara yang kita pakai, saya bilang. Iya. Rakyat. Uang negara, uang rakyat yang orang tua kalian juga bayar ini. Iya. Jangan sampai lah kesempatan emas ini disia-siakan, saya bilang. Dan masih kecil di uang negaranya ketua, ambil yang besar lagi ketua, bonusnya ketua nanti. Iya. Kalau itu saya udah bilang, itu linear itu, bersambung terus tuh. Kalau misalnya dia juara, otomatis ya. begini, otomatis begini, iya. saya bilang gitu. Si Gibbs, nah ini Ini batu lompatan ya. Batu lompatan. Tapi kalau yang kata tadi, kalau si Fadli sama Chris John itu udah di garansi SEA Games itu. Si Gibbsnya mereka ya. Dia udah dipanggil tuh SEA Games. Si Gibbs ya. Persiapan. Berarti ini sejarah ini bagi judo Sumut ya. Atletnya. Sejarah. Iya. Kita bolak-balik Selama ini sejarah. Belum pernah ya? Belum. Belum pernah. Atlet judo juara nasional judo wanita untuk pertama kalinya yang baru kita nih, baru inilah 2 tahun yang lalu. Cukup ya. Luar biasa, sebenarnya masih panjang juga, seru. Nanti kita bincang-bincang di kedai kopi lah. Kalau di luar podcast ini masih banyak sebenarnya. Tapi intinya udah dapat, inti sarinya sudah dapat, target tadi sudah dapat. Kita berharap apa yang sudah ditargetkan Pengprov dengan Koni Sumut ya, dengan Koni Sumut bisa terwujud 3 nanti. emas. 3 emas. Amin. Bahkan Insya Allah mudah-mudahan kalau diizinkan lebih. Bahkan bisa lebih. Baik, terima kasih para pemirsa sekalian. Demikian tadi bincang-bincang kami dengan Ketua Umum Pemprov PJSI Sumatera Utara, Abangda Muhammad Arif Fadillah. Demikian dari kami, sekian dan terima kasih. Salam olahraga. Oke. Salam olahraga. Jaya. Bersatu kita Juara. Oke.